ketika kita di dunia yang sifatnya sementara kembali melalui kematian menghadap ilahi tanpa membawa amal kebaikan, itulah kerugian dalam kehidupan. Makanya ketika kita hidup di dunia mengikuti hawa nafsu kita, sadarlah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia tinggal berapa lama lagi. Kita hanya menunggu. Iya. Ya, menunggu. Bu, ya. Karena kata Imam Al-Ghazali, hidup manusia ini penuh dengan penantian atau menunggu. Yang usaha nunggu berhasil. Yang tani nunggu hasil panen. Betul kan? Yang hidup nunggu mati ya, Bu. Iya. طلع البدر علينا من Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur atas rahmat karunia-Nya di saat yang luar biasa, entah karena bulan Desember atau karena kita berada di studio, Allah berikan cuaca yang luar biasa sejuknya, sesejuk kalbu ibu-ibu yang hadir. Masya Allah. Di cahaya kalbu. Sarolehah ya, Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ini luar biasa ketika kita hidup di dunia, kita juga sadar bahwa kita tidak pernah meminta hidup. Ataupun kita tidak pernah meminta dijadikan manusia. Ada di antara ibu-ibu yang pernah minta hidup? Tidak ya? Minta dijadikan manusia? Ada yang menyesal jadi manusia? Ada yang menyesal hidup? Oke. Berarti ini anugerah yang luar biasa. Iya. Dan ini nikmat yang sering kali kita lupakan. Betapa besarnya nikmat Allah menciptakan kita yang berasal dari tanah. Tidak dijadikan genteng, tidak dijadikan bata merah, tapi dijadikan seorang makhluk yang luar biasa. Allah mengingatkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah diciptakan Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Tapi kesempurnaan itu tidak abadi. Tsumma radadnahu asfala safilin. Dari bentuk manusia yang paling sempurna bisa terbenam menjadi orang yang paling hina dina. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Agar kita termasuk orang yang tidak menyesal dijadikan manusia dan diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, Allah memberi hidup kepada kita, bukan hanya menghidupkan kita, tapi memberi fasilitas hidup kepada kita tanpa kita minta. Iya. Bumi yang terhampar luas, udara yang sedemikian hebat, ketika kurang oksigen sebentar saja, kita bisa lihat bagaimana saudara-saudara yang sedang berbaring di rumah sakit. Iya. Itu luar biasa, hanya butuh oksigen, harus mendatangkan satu tabung dan tidak nyaman karena hidungnya juga harus diselang. Betul kan? Betul. Baru kita merasakan, Masya Allah, Tabarakallah, betapa nikmatnya Allah berikan kehidupan. Iya. Tetapi kadang dalam kehidupan ini
banyak manusia yang tidak sadar bahwa Allah bukan hanya memberi fasilitas hidup, tetapi juga memberi aturan hidup. Oleh karenanya mudah-mudahan kita bisa hidup mengikuti aturan hidup yang ditetapkan oleh Allah agar kita hidup sesuai dengan tujuan Allah menghidupkan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dalam menghadapi kehidupan ini, alhamdulillahirabbil alamin, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW yang selalu mendapatkan pesan dari malaikat. Suatu ketika Nabi Muhammad bersabda, Ataniya Jibril. Suatu ketika Jibril datang kepadaku. Faqal, lalu Jibril itu berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, tapi ingat, sesungguhnya kau akan mati. Kau akan mati. Iya. Dan aku juga Mati. lagi hidup. Mati. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta. Lakukan apa saja yang kau inginkan. Fa innahu mujziyun bih. Tetapi ingat, semua amal perbuatanmu akan ada balasannya. Dan yang ketiga, wa ahbib man syi'ta. Cintai apa saja yang kau inginkan. Tapi ingat, fa innahu mufaraqatum bih. Apapun yang kita cintai, semuanya akan dipisahkan dengan kita. Dari 3 pesan ini luar biasa. Waktu itu Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kita mendapatkan pesan ini seolah-olah malaikat Jibril bukan hanya berpesan kepada Nabi Muhammad, tetapi juga kepada umatnya, termasuk kepada kita semua. Yang pertama, ish ma syi'ta, hiduplah semaumu. Tapi ingat, hidup di dunia ini tidak ada yang lama. Betul, Bu? Betul. Ada yang 60 tahun. Ada. Ada yang 100 tahun. Ada. Ibu mau berapa tahun? Ibu sudah banyak menikmati kehidupannya, Bu ya. Aish masyi'ta, hidup semaumu, tapi ingat, sebentar lagi kau akan mati. Dan kematian itu bukan penutup dari segala permasalahan, tapi justru pintu pembuka masalah-masalah yang sangat besar. Ketika kita merasa sibuk di dunia, tidak ada kesibukan yang lebih dahsyat selain sibuknya ketika kita dihadapkan kepada Sang Pencipta. Ketika kita merasakan pahitnya kehidupan di dunia, tidak ada kepahitan sepahit ketika kita tidak bisa menikmati kehidupan yang abadi. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Hiduplah di dunia seolah-olah kita ini sedang mengembara. Aw abiri sabil, atau hanya numpang lewat semata. Yang namanya pengembara sadar akan kembali kepada daerah asalnya. Betul. Dari mana daerah asal kita? Sesungguhnya kita bisa melihat bagaimana para pemudik yang mengembara di kota besar, datang bulan suci Ramadan, bahkan akhir Ramadan menjelang Idul Fitri, itu luar biasa. Orang yang sungguh-sungguh di tempat mengembaranya, ketika pulang kampung, udah mempersiapkan untuk bersedekah, membawa oleh-oleh yang banyak, dan kedatangannya sangat ditunggu oleh sanak famili yang ada di kampung sana. Berbeda dengan orang yang bermalas-malasan di tempat pengembaranya. Jangankan untuk membawa oleh-oleh, untuk ongkos mudik saja,
dia tidak punya. Betul. Kedatangannya juga menjadi sumpah serapah yang di kampung. Mudah-mudahan si eta sing tong balik lieur tahun kamari oge. Ngalilir cenanya punya ka dieu ge. Nah kita juga nauzubillahi min dzalik. Iya. Ketika kita di dunia yang sifatnya sementara kembali melalui kematian menghadap ilahi tanpa membawa amal kebaikan, itulah kerugian dalam kehidupan. Makanya ketika kita hidup di dunia mengikuti hawa nafsu kita, sadarlah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia tinggal berapa lama lagi. Kita hanya menunggu. Iya. Ya, Menunggu. Bu, ya. Karena Iya. kata Imam Al-Ghazali, hidup manusia ini penuh dengan penantian atau menunggu. Yang usaha nunggu berhasil. Yang tani nunggu hasil panen. Betul kan? Yang hidup Nunggu mati ya Bu. Iya. Semua adalah penantian. Tinggal menunggu waktunya begitu datang Bu. Saya gitu kabayang. Ya bahwa kita Iya. itu akan meninggal satu saat kan gitu Pak Kiai. dan itu kadang kita begini, suka sungguh-sungguh dalam mempersiapkan dan menunggu sesuatu yang belum tentu. Iya. Seling lalai untuk mempersiapkan sesuatu yang pasti. Nah itu Bu betul. Coba lihat, musim penghujan para petani subhanallah sibuknya luar biasa. Karena menunggu hasil yang belum pasti. Ketika menanam, alhamdulillah hasil tanamannya bagus. Itu kan masih menunggu ya? Iya. Nunggu panen. Udah panen, nunggu lagi. Harganya bagus gak? Belum pasti kan? Iya. Tapi luar biasa pengorbanannya. Tidak kenal dingin, tidak kenal hujan, tidak kenal panas. Hanya menunggu sesuatu yang belum tentu. Para pedagang kadang-kadang berangkat, bukan hanya sekedar berangkat, bermalam di tempat usahanya. Iya. Sampai pagi hari. Mereka tidak tidur, menunggu sesuatu yang belum tentu. Tetapi kita yang hidup, menunggu kematian yang pasti, kadang-kadang lalai. Iya betul. Itu kan? Iya iya iya. Iya. Yang dagang sugan dapat bati. Yang tani sugan dapat hasil. Tapi yang hidup teu sugan maut. Iya betul. Kullu nafsin dha'iqatul Maut. betul? Iya. Tapi kenapa seringkali kita lupakan, dan itu pula yang diingatkan oleh Allah di dalam surah Al-Jum'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya kematian yang kadang manusia berusaha lari daripada kematian. Riut meusan, buru-buru berobat dasieun maut peda riut. Betul? Betul. Bisul dituur buru-buru diobatan karena takut maut jeung asa teu elit kunaon maut bisul. Isu. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itulah yang akan menjemputmu. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, maka kematian itu akan menjemputnya. Waktunya tidak tahu kapan, tempatnya tidak tahu di mana, dan kondisi kita sedang apa. Sedang beramal soleh atau justru sedang berbuat salah. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya salah satu doa yang harus kita panjatkan kepada Allah itu memohon kepada Allah husnul khatimah. Karena kita tidak tahu hari ini kita khusyuk sholat, khusyuk ibadah, sementara tragis ketika mati su'ul khatimah. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. طلع البدر